Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Teman-teman, hari ini Bu Yuni akan menyampaikan materi muatan IPS, yaitu tentang manfaat interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya Indonesia. Nah, pada pekan lalu teman-teman sudah belajar ya aktivitas masyarakat dalam pembangunan sosial. Nah, teman-teman juga sudah tahu apa itu pengertian dari pembangunan sosial budaya, kemudian bagaimana sikap kita gitu ya. Nah, sekarang nanti kita akan belajar manfaatnya. Nah, kira-kira apa manfaatnya? Nanti teman-teman silakan disimak dengan baik-baik. Nah, sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini mendapatkan keberkahan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah pemahaman kepadaku. Insya Allah. Amin. Nah, teman-teman, kita simak dengan baik-baik materi pada pagi hari ini. Baik, teman-teman, sekarang kita akan bahas apa itu manfaat interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya Indonesia. Nah, teman-teman, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pembangunan sosial ini adalah perubahan dalam sosial budaya, yaitu dalam bentuk segala aktivitas ya, segala aktivitas yang menyangkut tentang sosial budaya. Nah, tujuannya apa, teman-teman? Tujuan dari pembangunan sosial budaya ini tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih baik. Itu adalah salah satu tujuan dari pembangunan sosial budaya Indonesia. Nah, karena Indonesia ini terbentuk dari keanekaragaman budaya, kemudian bukan hanya budaya ya, suku, kemudian ras, agama, maka dari itu kita sebagai masyarakat harus bersatu ya, harus bekerja sama agar lebih kuat dan terciptalah gitu ya kerukunan, kemudian tercipta masyarakat Indonesia yang lebih baik lagi. Nah, untuk itu diperlukan lagi tadi ya teman-teman, kerjasama yang baik, bukan hanya masyarakat saja yang bekerja sama, akan tetapi kerjasama antara masyarakat dan juga pemerintahan itu harus bersatu ya, harus saling menguatkan gitu agar kesatuan Indonesia ini terbentuk, kemudian keadaan sosial budaya Indonesia juga semakin baik. Baik teman-teman, kita sebagai warga masyarakat yang baik, kita memiliki peranan yang sangat besar gitu ya, peranan yang sangat penting dalam upaya pembangunan sosial budaya Indonesia ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuan dan bidangnya masing-masing. Misalnya ya, bidang sosial budaya dalam pendidikan, kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya. Jadi masyarakat maupun pemerintahan memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pembangunan sosial budaya agar menjadi lebih baik, lebih maju. Baik, teman-teman, sekarang kita akan lanjut pembahasan mengenai manfaat. Apa sih manfaatnya gitu ya? Tadi ketika kita udah paham gitu ya pembangunan sosial budaya, kemudian apa yang harus kita lakukan dan tujuan dari pembangunan sosial budaya itu bagaimana, peran kita seperti apa. Nah, sekarang kita harus memahami manfaatnya apa sih dengan adanya pembangunan sosial budaya masyarakat Indonesia ini, manfaatnya apa kira-kira seperti itu. Nah, kita akan lanjut ya pembahasannya. Nah, manfaat yang pertama yaitu kita harus mengenalkan kebudayaan yang ada di Indonesia kepada bangsa lain ya. Tujuannya agar bangsa lain, negara lain itu mengenal kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia ya. Jadi kebudayaan Indonesia itu bisa dikenal oleh negara lain gitu. Jadi terkenal, kemudian akan terbentuk kerjasama gitu. Itu adalah salah satu tujuannya agar kebudayaan Indonesia masuk ke negara lain dan bisa dikenal gitu ya agar lebih berkembang. Nah, kemudian manfaat yang kedua yaitu kita bisa menjalin kerjasama ya dengan negara lain ya untuk melakukan kerjasama
dengan baik, kemudian saling toleransi ya, saling menghargai antara suku dan bangsa yang berbeda dari kita itu. Jadi kita harus saling menghargai dan bisa bekerja sama dengan bangsa lain yang misalkan beda suku ataupun beda ras dan beda kebudayaan. Jadi kita bisa bertukar pikiran gitu ya, bisa diambil sisi positifnya dari kebudayaan yang lain ketika berbeda gitu. Dan kita belajar juga untuk toleransi ya, saling menghormati, saling menghargai. Baik, nah teman-teman bukan hanya kerjasama antara bangsa lain, tapi antar kelompok lain juga ya. Misalkan kerjasama suku Sunda, kemudian dengan suku Jawa gitu ya, untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang manfaat yang ketiga yaitu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam organisasi sosial budaya gitu ya, dengan membentuk suatu organisasi sosial budaya ya, misalkan kelompok tarian ya, itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu. Itu adalah salah satu manfaat gitu ya, manfaat adanya pembangunan sosial budaya. Selanjutnya yaitu manfaat yang keempat, yaitu bisa menghindari pertikaian, pertengkaran ya, antara bangsa lain atau orang yang beda suku maupun agama dan ras. Jadi kita terbentuk saling kekeluargaan gitu ya, karena kita belajar menghargai dan toleransi. Jadi dengan adanya pembangunan sosial budaya Indonesia yang dilakukan dengan baik, bisa menghindari pertengkaran, pertikaian. Jadi segala sesuatu itu ketika ada masalah, caranya dengan musyawarah gitu ya, musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi tidak akan ada pertengkaran maupun pertikaian, permusuhan gitu ya. Jadi akan damai gitu. Baik, teman-teman, itu ya manfaat dari adanya interaksi sosial budaya Indonesia. Jadi kita butuh sekali gitu ya teman-teman, berinteraksi dengan orang lain ya. Interaksi itu ada hubungan timbal balik ya. Itu namanya adalah interaksi gitu. Nah, manfaatnya itu teman-teman juga perlu diketahui ya. Tadi yang udah Bu Yuni sampaikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh. Contohnya apa sih Bu ya? Pembangunan sosial budaya gitu. Nah, contohnya di sini ada ya, di buku teman-teman itu ada yang pertama tradisi munggahan di adat Sunda. Nah, itu adalah salah satu contoh pembangunan sosial budaya. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga teman-teman semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Itu yang dapat Bu Yuni sampaikan. Apabila ada salah kata mohon maaf. Nanti teman-teman kalau belum paham boleh dibaca kembali buku paket ya. Buku paket tema 3 halaman 158 ya, tentang muatan IPS. Oke, teman-teman tetap semangat dan selamat belajar. Sekian yang dapat Bu Yuni sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.